Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa dulu. Rabbi zidni ilman arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu. Ardal Billy, Ajaril, Ananda Saputra, Anissa, Indasari, Muhammad Nazarullah. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Arda Billy udah belajar di rumah kemarin? Ada. Putri? Ada juga. Muskiati? Ada belajar di rumah? Untuk hari ini kita belajar materi kita yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Sebelum kita lanjut ke barisan aritmatika, kita lihat dulu tujuan belajar kita hari ini. Ya. Tujuan belajar kita hari ini melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Peserta didik dapat mengidentifikasi pola barisan aritmatika melalui pengamatan fenomena nyata secara sadar. Kemudian menentukan rumus suku ke N dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang relevan. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dalam kelompok dengan suasana yang menyenangkan melalui eksplorasi aktif. Berarti nanti kita belajarnya dalam bentuk kelompok, kerjakan LKPD, kemudian bertanya, kadang ada yang kurang paham, kurang ngerti di LKPD-nya, tanyakan sama ibu. Dan kita kerja dalam kelompok bukan berarti sendiri-sendiri, tapi kerja kelompok itu berkolaborasi, artinya bersama-sama. Kemudian, sebelum kita melangkah lebih jauh, barisan aritmatika, pernah dengar nggak pola bilangan? Pola bilangan. Pola bilangan, misalnya pola bilangan genap. Pola bilangan genap, ada bilangan genap berapa? 1 masuk bilangan genap enggak? Enggak. 2 masuk. 3? Berarti bilangan genap mulai dari angka 2. Setelah 2 berapa lagi? 4. Berapa lagi? 6. Berapa lagi? 8. Kemudian 10 dan seterusnya. Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisihnya sama antara suku yang berdekatan. Coba kalian lihat, ini ada satu video pembelajaran. Ya. Coba diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Siswa. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Sudah? Apa yang dibahas di video tadi? Barisan aritmatika. Kemudian tanaman ya, tanamannya per minggu. Minggu pertama berapa tingginya? 3 cm ya, 3 cm. Minggu kedua 8. Minggu ketiga berapa? 13. 3 ke 8 berapa jaraknya? Selisihnya? 5. 8 ke 13? 5 juga. Berarti selisihnya tetap ya.
minggu pertama, kedua, dari pertama, kedua, kedua, ketiga. Berarti selisihnya sama, jaraknya sama. Dari 3 ke 8, 8 ke 13. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Itu ya. Kalau yang ditanya minggu ke 8, tinggi tanaman tersebut udah berapa? U berapa? Berarti kalau ditanya minggu ke 8, udahlah U8. Ya, U8. Tadi minggu pertama berapa? 3 tambah 8 kurang 1 kali bedanya berapa tadi selisihnya? Berapa? 5. Tinggal U8 sama dengan 3 tambah ini berapa? 8 kurang 1? 7. 7 kali 5 35. Berarti U8 pada minggu ke-8 3 tambah 7 kali 5 35. 35 tambah 3 sama dengan 38. Berarti pada minggu ke-8 tinggi tanaman tersebut sudah menjadi 38 cm. Kalau 1, 3, 5, 7, berapa lagi? 9 dan seterusnya. Kalau di Excel itu dengan bilangan yang lebih besar itu lebih cepat. Kalau bilangan kecil mungkin kita bisa pakai tangan, ya kan? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu masih bisa kita pakai tangan. Tapi kalau bilangannya sudah besar, lebih mudah kita pakai Excel. Misalnya yang tadi 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Udah, kita blok 2 sel ini, kemudian kita lihat ada tanda tambah yang di samping ini, tanda tambah hitam nih. Kita lihat di baris kelima, berapa hasilnya? 10. Kita udah bisa tebak 10. Kalau di Excel juga hasilnya 10. Itu bilangannya terlalu kecil. Kalau misalnya bilangannya Ibu buat 12. Kemudian di sininya Ibu buat 23. Kemudian di baris ketiga berapa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Caranya kalau pakai Excel itu lebih mudah. Kita blok dulu, kemudian kita lihat baris selanjutnya berapa. Berarti kita blok, setelah kita blok kita bawa kursornya sampai muncul tanda tambah hitam. Ya. Kemudian kita tarik baris ketiga. Berapa hasilnya? 34. Siapa mau coba satu orang? Siapa mau coba? Resha, coba Bang Resha. Resha mau taruh nilai berapa? Klik aja di situ. Nih. Ya. Suka-suka nilainya berapa aja. Berapa lagi? 35. 40. Resha mau nilai ke berapa? Resha mau nilainya misalnya di baris ke-10. Berapa hasilnya di baris ke-10? Jauh ya, dari 1 ke 10 kan jauh. Kita nggak tahu, tapi dengan Excel itu lebih mudah. Coba Resha bawa ke sini. Udah, sampai 7 aja boleh juga. Berapa? Berarti di baris ke-7 itu berapa? Nilainya 60. Selisihnya sama nggak? Baris 1 dengan kedua? Sama, 5. Kemudian 35. 35 dengan 40. Di baris ketiga juga 5. 40 ke 45, 5. 45 ke 50, 5. 50 ke 55, 5 juga. 55 ke 60, 5. Mengerti? Itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika, siapa bisa sekali lagi? Siapa bisa ulang?
barisan aritmatika. Udah Resya duduk, Resya. Makasih ya, Resya. Kita lihat satu masalah. Ini apa nih? Hah? Apa? Speedometer. Di mana kita lihat? Hah? Kalau yang ini apa ini? Kalender, barisan aritmatika juga, ya kan? Di kalender pernah lihat nggak seperti ini? 21, 22, 23, 24. Kemudian ini mendatar, ya kan? Kalau yang tegak 3, 10, 17, 24, 31. Ya kan? Kemudian yang mendatar 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27. Kemudian yang bentuk diagonal 6, 12, 18, 24, 30. Ya kan? 21 ke 22, berapa jarak? 22 kurang 21, 1 ya. Kemudian 22 ke 23, 1. Kemudian 23 ke 24, 1. Sampai 26 ke 27, 1. Berarti ini dikatakan dengan barisan aritmatika. Barisan bilangan yang memiliki selisih antar suku yang berdekatan sama seperti barisan di atas dinamakan barisan aritmatika. Sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Ibu ambil dan ibu bagikan LKPD. Duduk dalam bentuk kelompok, kerjasama. Jawab di LKPD. Nanti hasilnya dipresentasi di depan yang kelompok yang lain. Silakan bertanya nanti di kelompok yang presentasi. Nah, dibaca dulu, dibaca. Dibaca permasalahannya, yang disuruh jawab apa? Apa yang disuruh? Ini hasilnya dari mana nih? Susunan pertama, ini apa? Korek api ya? Ya, korek api. Susunan pertama berapa nih? Berapa batang korek apinya? 4. Ini 4 ya. Susunan kedua berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 7. Berarti yang ketiga, susunan ketiga berapa? Coba dihitung. Berapa? 10. Tulis 10. Ini kan ada titik-titik, diisi. Diisi terus. Korek api. Susunan pertama berapa? Coba dihitung nih berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Yang kedua berapa? Yang ketiga, susunan ketiga. Coba dihitung berapa? Isikan ke tabel. Coba diisi ke tabel. Ya, ini susunan ketiga. Susunan ketiga berapa diisi? Susunan keempat berapa diisi juga? Udah. Dengan menggunakan rumus yang tadi. Lihat di bahan ajar. Coba lihat di bahan ajar. Ada nggak rumusnya? Rumus yang dibahas di video pembelajaran yang tadi. Ada kan? Kelompok yang sudah siap berapa? Siapa? Yang laki? Presentasi dulu untuk kelompok. Ya. 55 ke depan. Siapa yang kelompok yang tidak maju, berarti silakan ditanya yang tidak ngerti. Ya. Spidol. Yang perlu tulis di spidol. Ya.
Sudah? Dah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Putri, kalau jelaskan seperti ini kadang-kadang kawan kan ngambang kan, nggak ngerti. Coba ditulis dulu hasil dari kelompok kalian, kelompok 2. Coba, ya di papan. Tulis saja hasilnya, ini dihapus dulu. Hapus. Kalau dibaca kadang-kadang kawan nggak ngerti kan, ditulis saja. Nanti yang nggak ngerti kawan yang lain coba ditanya ya. Nah, ya jelaskan untuk kawan. Raffi. Dapatnya berapa Putri? 61. Kelompok 1 berapa dapat? Oh sama. Kelompok 3? Sama juga? Sama. Perlu ditanyakan nggak? Kadang ada yang tidak jelas, tidak mengerti. Silakan ditanya ke kelompok 2. Atau ada langkah-langkah yang untuk mendapatkan itu tidak mengerti. Coba tanya. Yang mana? Langkah ketiga. Coba Putri jelaskan langkah ketiga. Ya, coba. Yang lain juga boleh. Kawan yang lain, tidak mesti si Putri. Gimana Aji ya? Puas? Puas dengan jawaban Putri? Puas. Kelompok 3, ada yang bertanya? Langkah-langkah untuk mendapatkan korek api ke susunan keberapa itu? Itu apa kesimpulannya Putri dari masalah itu? Yang 3 mana? Oh 3 ini dari mana? Oh 3 itu Putri. Putri di samping 19. 3 itu yang di luar itu berapa, dari mana? Oh selisih, beda suku pertama yang korek api tadi ya. Korek api pertama, susunan pertama berapa, susunan kedua berapa tadi ya. Ada yang bertanya? Nggak ada lagi? Udah, disilakan. Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 3 juga sudah? Sudah. Disilakan duduk. Beri A+ untuk kelompok 2 yang presentasi. Coba tepuk tangan dulu, kasih semangat untuk kawan. Oke, duduk. Kelompok 2 disilakan duduk. Waalaikumsalam. Karena kita sudah presentasi, sudah bertanya, sudah semuanya, ya kan? Kesimpulan hari ini, coba sama-sama kita
simpulkan materi kita hari ini barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan tetap atau sama. Coba Putri. Yang memiliki atau yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan tetap atau sama. Yang kedua, UN sama dengan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti ada dua kesimpulan kita hari ini. Yang pertama, pengertian dari barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan sama atau tetap. Yang kedua, rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali dengan B. Berarti ada dua kesimpulan. Berarti untuk pertemuan ke depan, kita lanjut dengan materi deret aritmatika. Baiklah, sebelum kita tutup dan kita akhiri, kalian jawab dulu satu soal untuk evaluasi hari ini. Untuk ngetes bisa nggak pelajaran yang tadi, ya? Mana? Sudah? Coba didengar semua. Coba didengar Raffi. Ya. Hari ini kita belajar, materi kita sudah selesai, yaitu barisan aritmatika. Bagaimana dengan belajar kita hari ini? Senang? Inilah pembelajaran kita dengan pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Tadi kan ada yang Ibu buat di LKPD permasalahan-permasalahan, ya kan? Ya, ada korek-korek api kan? Untuk hari ini Ibu akhiri dan kita lanjut nanti di hari yang akan datang dengan materi kedepannya, yaitu deret aritmatika. Untuk hari ini Ibu akhiri dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dah, untuk hari ini Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.